Halo semuanya. Halo anak-anak kelas 2 semuanya. Kembali lagi sama Bu Cipta ya di sini. Nah, jadi hari ini kita akan mulai belajar tentang urutan dan perbandingan bilangan dari 20 sampai dengan 100. Nah, kalau misalnya kemarin kita sudah belajar tentang bilangan 20 sampai 100 gitu ya, apa-apa aja bilangannya gitu, dan hari ini kita akan belajar tentang urutan dan perbandingan. Tetapi sebelum masuk ke urutan dan perbandingan ya, kita tetap masih akan belajar tentang ya, mempelajari bilangan cacah ya, 20 sampai dengan 100 ya, kemudian kita akan belajar menguraikan bilangan cacah 20 sampai dengan 100. Kemudian kita akan belajar membaca lambang bilangan ya, dan juga menulis lambang bilangan. Ya. Jadi kita akan masuk dalam pelajaran urutan dan perbandingan bilangan, tetapi Ibu ingin kita ulang lagi nih. Mempelajari bilangan, menguraikan bilangan, membaca lambang bilangan, dan juga menulis lambang bilangan. Ya, ini membaca dan menulis lambang dan nama bilangannya. Oke. Bagi kalian ya, bagi kamu yang masih belum terlalu bisa menulis dan membaca, ayo kamu latihan terus ya, supaya kamu juga bisa membaca dan menulis lambang dan nama bilangan dengan lancar ya. Ibu sangat mendukung kamu untuk kamu bisa menulis. Jadi kamu perlu latihan setiap hari ya anak-anak ya. Oke. Mari kita mempelajari bilangan. Oke, nah jadi bilangan cacah 20 sampai dengan 100, jadi bilangan yang kalian biasa tulis itu ya, kita bisa sebut dengan bilangan cacah begitu. Ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Bilangan cacah itu 20 sampai dengan 100 itu gimana? Dia memiliki 2 angka. Ya. Nah, jadi kalian jangan bingung ya kalau misalnya itu Ibu Cita itu tulisnya 20 sampai 100, tapi kenapa bilang memiliki 2 angka? 100 kan punya 3 angka gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak sampai 100, jadi kita itu hanya sampai 99. Ya. Oke. Nah. Oke, lanjut. Ya. Memiliki 2 angka. Ya. Sampai dengan 99 itu memiliki 2 angka. Ya. Kemudian memiliki satuan dan puluhan. Ya. Oke, supaya kalian nggak bingung, Ibu perbaiki dulu ya. 99. Oke. Oke, jadi kita akan belajar tentang bilangan 20 sampai dengan 99 ya. Yang jelas bilangan itu memiliki 2 angka ya, ada 2 angka dan memiliki satuan serta puluhan ya. Contohnya apa ya? Contohnya itu ada bilangan 21, kemudian ada bilangan 34, ada bilangan 45, ada bilangan 58. Nah, perhatikan ketika kalian menyebutkan angka 8, itu biasanya kita mau cepet-cepet aja tuh, mau bilangnya 8 gitu. Jadi 58. Nah, usahakan kalian menyebutkannya dengan benar ya, 58 ya. Kemudian ada bilangan 62, 74 ya, 89 dan juga 93. Oke, itu contohnya ya, yang memiliki 2 angka serta memiliki satuan dan puluhan. Oke. Ingat satuan dan puluhannya seperti apa? Oke, angka ya, angka yang ada di belakang atau angka yang ada di sebelah kanan ya, itu adalah satuan. Sedangkan yang di sebelah kiri itu adalah puluhan. Ya. Lanjut. Nah, penting untuk kalian ingat. Ya, nah ini Ibu akan memberikan contohnya nih langsung. Misalnya nih, ada bilangan 23 ya. Ini 23 ya. Bilangan 23 itu memiliki 20-an ya. Oke, 20-an dan
3 satuan. Ya, jadi 20-an ditambah 3 satuan. Oke. Nah, 20-an ini nilainya adalah 20. Ya. Sedangkan kalau 3 satuan nilainya 3. Ya. Nah, kalau misalnya nih kalian bingung, Bu, kenapa 20-an jadi 20? Karena ya anak-anak ya, 10-an itu ya bernilai 10. Ya, jadi 10-an itu bernilai 10 satuan. Jadi dalam 10-an itu adalah ada 10 satuan. Nah, makanya kita bilang itu sebagai 10-an. Ya. Oke. Nah, nilainya 10-an itu 10. Kalau ada 20-an berapa? 20. Kalau misalnya 30-an 30. Kalau misalnya 40-an ya 40 gitu ya. Oke. Nah, kalian juga bisa lihat nih di gambar yang ini ya. Gambar yang ini sebentar gambar. Oke. Kalau misalnya kalian perhatikan ini ya. Aduh, maaf ini Ibu garisnya agak jelek ya. Kalau misalnya kalian perhatikan ini, kalau misalnya kita hitung nih, ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang Ibu bilang tadi ya, jadi 10-an itu terdiri dari 10 satuan. Ya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya ada 20-an seperti ini, betul, nilainya 20 ya. Kita hapus kembali. Waduh, banyak nih, banyak. Oke, kita hapus. Next. Kemudian 20-an ya. 20-an itu tadi nilainya berapa? 20 ya. Kemudian 3 satuan nilainya 3. Nah, jadi 20 ya. 20 ditambah 3 hasilnya sama dengan 23. Oke. Ini biar kalian tambah yakin ya dengan jawabannya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke. Oke, sebentar ya, Ibu. Nah, ini tadi yang Ibu bilang ya. Jadi 20 dan 3. Oke, ini dia. Jadi 23. Ini ya. 23 ya. Sebentar. Oke, jadi gini deh ya. Ini 23-nya seperti ini, ya. Nice. Nah, itu dia ya. Oke. Jadi ingat tadi 23 itu adalah 20-an ditambah dengan 3 satuan ya. 20-an itu nilainya 20, sedangkan 3 satuan nilainya adalah 3. Untuk gambarnya kalian bisa lihat ini yang Ibu sudah berikan sama kalian ya. Oke. Oke. Lanjut, mari kita lanjutkan.
Nah, jadi sekarang kita akan belajar menguraikan, ya, menguraikan bilangannya, ya. Oke. Nah, Ibu ingatkan terlebih dahulu penting untuk kalian menulisnya secara berurutan, ya, dari yang paling kecil ke paling besar, ya. Oke. Nah, baik untuk satuan dan puluhan juga ya. Jadi kalian tulis secara berurut. Gitu. Kita akan belajar dulu nilai satuan ya. Jadi nilai satuan ini hanya ada sampai 9, 1 sampai dengan 9 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Itu adalah satuannya ya. Sedangkan untuk nilai puluhan ya, nilai puluhan itu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90 ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya nilai 1 puluhan berapa? 10. Nilai 20-an berapa? 20. Nilai 30-an berapa? 30. Nilai 50-an 50 dan begitu seterusnya ya. Baik. Nah, kalian masih ingat ini bagaimana urutannya? Ya. Coba kalian perhatikan. Kalau misalnya kita lihat dari 10 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wah, 18, 19. Nah, kalian perhatikan ini baik-baik ya. Jadi kalau misalnya nih nilai puluhannya 10 ya. 10. Nah, untuk bilangan berikutnya, nah kita tambahkan 10 ditambah dengan satuan 1 ya. Jadi kita tambahkan di belakangnya ya. Jadi seperti ini. Ini kan 10 nih. Depan yang ini tetap 1 nih. Ini 1 ya. Terus ada 1 ya, kemudian 2, 3 dan sampai 9 gitu. Ya, jadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berurutan. Begitu juga dengan yang nilai puluhannya 20 gitu ya. Jadi, ini kan 20 nih. Kita akan coba tulis dan berurutan nilai satuannya ya. Jadi 20 nih, kemudian 1 ya berurutan ya. Kalian perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi berurutan ya. Oke. Begitu juga dengan 30 ya, berurutan juga. Nah, untuk 40 sampai dengan 90 kalian coba di rumah masing-masing. Ya. Kalian pasti bisa. Ini gampang sekali. Kalian pasti bisa menguraikannya, ya. Baik. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan membaca dan menulis bilangan cacah, ya. Nah, jadi kalau misalnya nih, Ibu biasanya tuh kasih soal tulis lambang bilangan, gitu ya, atau tulis nama bilangan, atau baca lambang bilangan, atau baca nama bilangan, ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung, Ibu akan jelaskan lagi, ya. Nah, yang disebut dengan lambang bilangan itu adalah berupa nomor atau angka. Kita lebih sering dengarnya tuh kayak nomor gitu ya. Nah, jadi lambang bilangan itu yang ada nomor atau angka. Seperti, nah kalian bisa lihat nih contohnya ya. Seperti 8, 17, 19, kemudian 45. Ini lambang ya, ini lambang bilangan. Ingat kalau lambang bilangan oh berarti angka atau nomor ya. Lanjut, kalau misalnya nama bilangan tadi itu huruf atau tulisan gitu ya. Jadi berupa alfabet dia ya, berupa abjad gitu. Seperti misalnya nih, kalau misalnya 8 ya. 8 kalau misalnya lambang bilangan kan nomor angka 8 gitu ya. Kalau misalnya nama bilangan berarti iya tulisan atau
pengucapannya gitu ya. Pengucapan, bukan penulisan maksudnya. Penulisannya seperti apa gitu ya. Jadi 8 ada D, E, L, A, P, A, N. 8. Itu nama bilangan. Oke. Gitu ya. Jadi kalian harus ingat. Nah, sekarang kita akan belajar. Bilangan berapakah ini? Coba kamu tebak, ini bilangan apa ya? Berapa? Bilangan berapa ini, anak-anak? Ada sebuah bilangan memiliki angka 3 dan angka 5. Ya, pikirkan dulu, bayangkan dulu. Sebuah bilangan memiliki angka 3 dan angka 5. Angka 3-nya itu sebagai puluhan, oke? Angka 3 sebagai puluhan, ya. Kemudian angka 5 sebagai satuan. Oke, ingat. 3 puluhan, 5 satuan. Ya. Lanjut. Oh, ingat dulu nih, kalau misalnya satuan dan puluhan, letaknya di mana ya? Letak puluhan dan satuan itu gimana? Oke. Udah punya gambaran, udah punya bayangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, gini dia. 3 puluhan ditambah 5 satuan. Oke. 3 puluhan ditambah 5 satuan. 3 puluhan nilainya tadi berapa? 30 ya. Kemudian 5 satuan nilainya 5. Oke. Berarti 30, ini lambang bilangannya ya. Ini lambang bilangan 30. Ini lambang bilangan 5. Ya. Ini nama bilangan 30. Ini nama bilangan 5 ya. Oke, jadi kita udah dapat nih. Jadi ini bilangan berapa? Oh, jadi itu tadi bilangan 35 yang terdiri atas 3 puluhan dan 5 satuan. Ya. Oke, lanjut. Masih ada nggak ya nih? Masih ada nggak? Oh, sekarang kita latihan soal ya. Sekarang kita latihan soal. Jadi kita udah belajar, singkatkan pelajarannya, jadi kamu pasti bisa. Ya, jadi hari ini kita langsung saja latihan soal. Yang pertama, nah, lengkapi bilangan di bawah ini. Nah, coba kamu lengkapin. Yang tadi kan udah Ibu tunjukkan ya sama kalian. Sekarang coba kalian lengkapi bilangan yang ada di layar HP kamu. 40 terus kosong, terus ada 42. Kosong, 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 47. Oke, ini nggak kosong sih, ada titik-titik ya harusnya ya. Jadi kalian bisa lengkapin nih. Ini kira-kira ini bilangan berapa nih ya? Berarti kalau setelah 40, bilangan berapa? Kita coba kerjakan yang 40, yang bagian 40 saja ya. Kita akan coba kerjakan. Oh, kalau 40, kemudian berarti bilangan apa seharusnya? 41 ya. 40, 41, 42, kemudian 43 ya. Kemudian 44, betul sekali. Kemudian 40, maaf salah, 45. Dan 46, 47. Kemudian 48. Terakhir 49. Oke. Nah, sekarang yang lainnya coba kamu lengkapi ya. Nah, Bu, kenapa ya ini cuma sampai 49 saja? Nah, jadi ini ingat tadi Ibu bilang, kalau misalnya satuan itu, jadi satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah satuan. Kalau misalnya kita tambah lagi 1 gitu ya, nanti jadi puluhan dia gitu. Makanya kalau misalnya ini bilangan ini hanya ada sampai 49. Ya, sama dengan yang lainnya juga gitu. Sekarang kamu coba ya.
coba yang ini. Yang lainnya coba ya. Silakan kerjakan di buku kamu saja masing-masing di rumah ya. Nah, sekarang kita mau coba nih. Kira-kira ini bilangan berapa? Ya. Ada sebuah bilangan memiliki angka 6 dan angka 7. Oke. Ada sebuah bilangan memiliki angka 6 dan ada angka 7. Angka 6-nya sebagai puluhan dan angka 7-nya sebagai satuan. Ayo, kira-kira ini bilangan berapa? Nah, ini udah dikasih ini nih, udah dikasih tunjuk. Kira-kira ini berapa? 60-an, nilainya 60, sedangkan 7 satuan nilainya 7. Nah, coba kamu tulis. Kalau yang misalnya ini kamu pasti bisa nih, kayak sama kayak yang tadi Ibu berikan sama kalian. Sekarang tulis coba 60 gimana tulisannya? 7 gimana tulisannya? Sehingga bilangan ini adalah apa coba ya? Lanjut. Nah, sekarang coba kamu tentukan bilangan yang ini. Ada 50-an dan ada 4 satuan. Ya. Oke. Untuk latihan, jadi silakan kamu kerjakan. Kemudian ada lagi nih, ada 90-an ditambah 1 satuan. Kira-kira ini berapa? Silakan kamu kerjakan. Ya. Kemudian latihan selanjutnya, ya, tentukan nama bilangan berikut. Nah, jadi ingat tadi kalau misalnya Ibu bilangnya nama bilangan berarti berupa huruf atau tulisan atau abjad, ya. Oke, nama bilangan, ya. Sedangkan yang ini, nah, ini lambang bilangan, ya. Jadi ini ada nama bilangan nih. Nah, sekarang kamu coba lihat ini kira-kira lambang bilangannya berapa nih? Dari kedua soal ini, ya. Masih ada lagi nggak ya? Oke, sudah selesai. Terima kasih anak-anak, kalian sudah belajar dengan sangat baik ya. Kalian semua anak-anak hebat, kalian pasti bisa ya. Jadi usahakan kalian bisa kerjakan secara mandiri. Ingat, Ibu yakin kamu pasti bisa ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Oh ya, ini tidak perlu kalian kumpulkan ya. Ini untuk latihan kamu saja. Ya. Sampai jumpa anak-anak. Semangat!